永恒与创造之神翼王座。现在开启。Welcome back guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 166 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Menyadari King Hao Chen sedang melepaskan rindu dengan ayah dan ibunya, Han Qian lantas meminta seluruh anggota meninggalkan tempat ini. Sementara Bai Yu telah menghampiri wanita cantik yang dia rasa adalah Zheng Sai-er. Pasalnya Hao Chen sangat sering menceritakan tentangnya. Bahkan Bai Yu terlihat sangat senang akhirnya bisa bertemu calon mantunya. Menyadari Sai-er pastilah lelah setelah melakukan perjalanan panjang, Bai Yu lantas mengajaknya beristirahat di dalam ruangan. 晚饭就交给你们了。 Malam harinya, sambil menyiapkan makanan, Hao Chen sempat bertanya kepada ayahnya, apakah kondisinya baik-baik saja. Pasalnya dia sempat mendengar dari kakeknya kalau luka lamanya masih belum pulih. Di saat Long Xingyu hanya bilang dia baik-baik saja, Hao Chen justru merasa heran dengan sikap ayahnya. Pasalnya setelah kembali pasca melakukan pertempuran, ayahnya seperti menyimpan sebuah beban di hatinya. Sehingga Hao Chen memutuskan untuk tidak melanjutkan percakapan tersebut. Hanya saja demi menemukan jawaban, Hao Chen bertekad untuk mencari tahu sendiri ketika nantinya bertemu Dewa Iblis Ahnan. Dan tiba-tiba... Mengingat pertempuran sebelumnya melawan Ahnan, Xingyu lantas mencoba mengalihkan percakapan, serta mengatakan dia kedepannya akan bertugas di benteng Yulong. Ucapan barusan lantas disambut baik oleh Hao Chen. Pasalnya dengan begitu, keluarga mereka bisa kembali berkumpul seperti sebelumnya. Mendengarkan hal itu, Xingyu lantas bertanya, apakah Hao Chen pernah membencinya karena membawanya menjadi seorang kesatria yang penuh dengan jalan sulit. Merasa bapaknya lagi galau, Hao Chen lantas mencoba menenangkan suasana, serta malah berterima kasih atas jasa ayahnya. Pasalnya, sejak Xingyu mengajarinya teknik pedang, di hari itulah dia bisa melihat masa depan, sampai akhirnya membuatnya terus bekerja keras menjadi seorang kesatria kuat demi melindungi orang yang dia cintai. Itulah jalan yang selalu dia tempuh, dan tidak meragukan jalan yang selama ini diajarkan oleh ayahnya. Bahkan Hao Chen memastikan, jalan tersebut merupakan hal yang paling dia ingin lalui. 哪怕你已经死过一次。 Di saat Hao Chen menegaskan tujuannya tidaklah akan pernah berubah. Hal itu seketika mengingatkan Long Xingyu dengan perkataan Hao Chen ketika masih bocil, di mana putranya pernah mengatakan tidak pernah takut apapun demi melindungi orang yang dia cintai dan menjadi kesatria kuat demi mengakhiri peperangan. 你永远是我的骄傲。 Di sisi lain, ketika botak Saitama mengatakan ada yang kurang tanpa Hao Chen dan Sai-er, Yuan justru mengatakan mereka pastilah makan bersama Tuan Xingyu. Terlebih lagi, Ying-er juga takut berdekatan dengan Xingyu yang katanya sangat menyeramkan. Di saat yang Wenzhou terdiam dan seolah-olah memiliki beban di pikirannya, Lin Xin lantas mengajak mereka bersulang, serta memberikan semangat kepada Han Yu, Zhang Fang, dan Wenzhou yang akan segera mengikuti ujian tata segel ilahi. Sementara itu, meskipun Bai Yu merasa senang bisa berkumpul bersama keluarganya, serta kini dihadiri Zheng Sai-er, namun dia masih merasa sedikit sedih kakek Hao Chen tidak bisa hadir karena ada urusan di kota suci. Hao Chen menegaskan, kakeknya akan kembali beberapa hari lagi.
sehingga mereka bisa makan bersama jika dia sudah kembali. Membenarkan hal itu, Baiyu lantas mengajak bersulang untuk merayakan kedatangan Seng Sai-er. Melihat kemesraan Hao Chen dan Sai-er, Baiyu lantas mengatakan kapan mereka akan pergi melamar. Di saat Hao Chen dan Sai-er terkejut, Xing Yu lantas mengatakan dirinya besok akan bicara dengan Ling Xin alias Bapak Sai-er. Baik Hao Chen dan Sai-er lantas mengatakan hal itu terlalu cepat. Pasalnya mereka ingin menunggu semua urusan selesai barulah melakukan lamaran. Terlebih lagi dikarenakan acara lamaran sangat penting, Hao Chen ingin kakeknya juga mengetahuinya. Tidak hanya itu, dikarenakan Hao Chen sangatlah mencintai Sai-er, dia ingin memberikan pesta pernikahan paling meriah dan aman tanpa adanya ras iblis dan tanpa perang ataupun tanpa korban. 就让他们自己安排吧，好好过自己的生活。 Singkatnya, Hao Chen telah membawa Sai-er ke dalam kamar masa depan mereka. Di tempat ini terdapat banyak foto kenangan. Bahkan mengingat saat di benteng Jialing sempat ingin memberikan Sai-er rumah yang nyaman, Hao Chen beranggapan kini dirinya telah memenuhi janji membawa Sai-er pulang ke rumahnya. 我们回家了，彩儿。 Beberapa saat kemudian, Yang Wenzhou terlihat mendatangi Long Xingyu dan mengatakan kalau dia ingin menyerah mengikuti ujian tata segel ilahi. Meskipun Xingyu sempat terkejut, serta beranggapan Wenzhou pastilah ingin mewarisi tata segel ilahi milik kakeknya, bahkan beranggapan tidaklah sesuai untuknya, namun Wenzhou langsung membantahnya dan menegaskan kalau dirinya justru ingin mewarisi tata segel milik Long Xingyu dan ingin menjadi muridnya. Terlebih lagi tujuannya menjadi kesatria adalah menjadi orang seperti Long Xingyu. Meskipun Long Xingyu sempat terkejut mendengarkan hal itu, namun menyadari pemikiran Yang Wenzhou sama persis seperti dirinya. Dia pada akhirnya menerima Wenzhou sebagai muridnya. Hanya saja Xingyu tetap memintanya mengikuti arahan sebelum ujian tata segel ilahi sebagai pemahamannya di masa depan. Keesokan harinya sebelum memasuki ujian, Xingyu menjelaskan beberapa informasi. Meskipun Yang Wenzhou mengundurkan diri, namun dia sudah memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan penjelasan. Xingyu melanjutkan, aliansi memiliki 6 tata segel ilahi dengan kekuatan berbeda-beda. Contohnya tata segel ilahi ketakutan dan kesedihan menguasai teknik terlarang. Tata segel ilahi kebijaksanaan menguasai kekuatan pengetahuan. Sedangkan tata yang telah dikontrak, tata ilahi penjagaan dan belas kasih menguasai pertahanan. Tata ilahi aturan dan hukum menguasai aturan. Sedangkan miliknya merupakan tata kiamat dan pembunuhan menguasai pembunuhan. Kemudian Xingyu meminta mereka untuk mencobanya. Di saat Xingyu meminta salah satu perwakilan merasakan kekuatan tata ilahi, Hao Chen lantas meminta Wenzhou melakukannya. Pasalnya dia sadar Wenzhou merupakan orang yang ingin mewarisi tata tersebut. Di saat Yang Wenzhou terkejut merasakan kekuatannya meningkat secara drastis, Xingyu lantas membenarkannya, di mana hal itu merupakan efek dari tata ilahi yang mampu meningkatkan kekuatan spiritual sebanyak 2000 poin. Sambil meminta Wenzhou menggunakan artefak pedang tata ilahi dan menggunakannya, Xingyu kembali menjelaskan, setiap tata ilahi akan memberikan penggunanya senjata ilahi, sehingga dengan memiliki tata ilahi, mereka akan langsung mendapatkan 2 hadiah. Pertama, tata itu sendiri, dan yang kedua adalah senjata ilahi. Bahkan tata segel ilahi bisa dirubah menjadi baju zirah dengan tingkat berbeda-beda. Sedangkan baju zirah tata kiamat dan pembunuhan memungkinkan Xingyu mendapatkan peningkatan serangan 10% setiap menitnya. Menyadari Long Xingyu belum menjelaskan tentang tahta ilahi keabadian dan penciptaan, Han Yu lantas buru-buru bertanya. Namun sayangnya, Xingyu tidaklah bisa menjelaskan secara detail.
Pasalnya sangat sedikit informasi tentang tahta tersebut. Namun untuk kekuatannya sudah tidak bisa diragukan lagi. 6.000 tahun yang lalu, 72 pilar iblis turun ke benua Sengmo dan melahirkan 72 dewa iblis. Bahkan aura iblis yang mereka bawa menginfeksi makhluk hidup dan merubah mereka menjadi ras iblis, serta membantai ras manusia. Sehingga para manusia mendirikan 6 aliansi untuk melakukan perlawanan. Dalam situasi genting dan manusia diambang kepunahan tidak mampu menandingi ras iblis dan kaisar dewa iblis generasi saat itu, sebuah tahta turun dari langit, membentuk sebuah baju zirah seolah memiliki kehidupan memegang pedang ilahi. Bahkan hanya satu tebasan mampu membunuh 42 dewa iblis dan membuat kaisar dewa iblis terluka parah, serta membunuh ribuan ras iblis, sehingga membuat situasi cukup aman selama ribuan tahun. Pada saat yang sama, setiap manusia mendengar sebuah seruan di hati mereka yang mengatakan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Namun sayangnya pasca insiden tersebut, tahta ilahi seolah-olah kehabisan energi kehidupan dan tertidur, serta hanya meninggalkan 5 batu suci, di mana 5 batu suci tersebut ditempa oleh ketua kuil kesatria pertama bernama Xiao Huo menjadi 5 tahta segel ilahi mengikuti tahta ilahi penciptaan dan keabadian, serta menjadi senjata terkuat manusia sampai saat ini. Meskipun tahta tersebut kini tertidur, namun Xing Yu sangat yakin jika tahta tersebut kembali bangkit, maka perang selama ribuan tahun pastilah akan segera berakhir. Menyadari Long Hao Chen sangat menginginkan tahta tersebut, serta seringkali mendapatkan panggilan. Namun Xing Yu memintanya untuk berhati-hati. Pasalnya selama ribuan tahun belum pernah ada orang yang berhasil mendapatkannya. Setelah melihat keputusan Hao Chen dan kepercayaan diri putranya, Xing Yu lantas membuka portal ujian tahta segel ilahi. Singkatnya, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat misterius dan terdapat beberapa tahta yang tersisa untuk diwarisi. Sehingga Hao Chen segera meminta kedua rekannya untuk menentukan pilihan mereka. Widih, King Hao Chen dan kedua rekannya mulai mengikuti ujian tahta segel ilahi ya guys ya. Bahkan kita juga dijelaskan asal-usul terciptanya 6 tahta segel ilahi milik aliansi. So, apakah King Hao Chen akan bisa mewarisi tahta yang sebenarnya? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you next time guys. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me